Halo sahabat dunia, kembali lagi ke channel Apa kabar sahabat dunia? Jangan bersedih hari ini, sebab di video kita kali ini akan membuat sahabat dunia tersenyum. Kita akan membahas jenis-jenis lalat yang kalian anggap menyebalkan. Langsung saja tanpa basa-basi KUY masuk ke ceritanya. Menemukan banyak lalat di rumah merupakan hal yang sangat umum ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Ada beberapa spesies lalat yang lebih umum ditemukan daripada yang lainnya, dengan ketertarikan pada lingkungan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan siklus hidup lalat tersebut. Dengan mengetahui secara rinci penampilan, siklus hidup dan kebiasaan dari macam-macam lalat, tentu akan membantu sahabat dalam memilih metode pencegahan dan pengendalian lalat yang paling efektif di tempat sahabat. Berikut adalah beberapa spesies lalat yang paling umum ditemukan di Indonesia. Pertama, lalat rumah. Ciri-ciri dari lalat rumah adalah panjang tubuh mereka yang berukuran 5-8 mm. Rongga dada berwarna abu-abu dengan 4 garis sempit. Perut berwarna kuning. Ditutupi dengan rambut kecil yang berfungsi sebagai organ pengecap. Mata majemuk kompleks, dengan ribuan lensa yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang luas. 4 sayap vena bengkok dan ujung sayap sedikit runcing. Larva berwarna putih dan meruncing ke ujung titik kepala. Terdapat 2 titik spiral pada ujung belakang, tidak berkaki dan panjangnya 12 mm saat tumbuh menjadi lalat rumah dewasa. Jenis lalat rumah melewati metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya yang dimulai dari tahap telur, larva, pupa hingga lalat dewasa. Lalat rumah dapat dengan cepat matang dari telur menjadi dewasa. Telur diletakkan dalam jumlah 120-150 dan dapat menetas dalam waktu 8-72 jam. Larva lalat rumah hanya membutuhkan waktu 3-60 hari untuk matang. Pupa matang dalam 3-28 hari. Rata-rata lalat rumah dewasa akan hidup selama kurang lebih 30 hari. Kebiasaan lalat rumah berkembang biak di hal-hal seperti sayuran nabati yang telah membusuk dan lembab yang dapat mereka temukan di tempat sampah atau makanan hewan yang tidak tertutup. Ketika lalat rumah berada di dalam ruangan, mereka seringkali ditemukan beristirahat di dinding, lantai atau langit-langit. Ketika berada di luar rumah, mereka dapat dilihat pada tanaman, tanah, pagar, tumpukan kompos dan tempat sampah. Pada malam hari mereka lebih suka beristirahat di dekat sumber makanan mereka, sekitar 5-15 kaki dari permukaan tanah. Lalat rumah adalah pembawa utama berbagai macam penyakit berbahaya bagi manusia, dan dapat menginvestasi segala tipe bangunan. Mereka tertarik dengan segala macam makanan, termasuk makanan manusia, makanan hewan peliharaan, sisa atau limbah makanan, dan bahkan kotoran. Kedua, lalat hijau. Lalat hijau dewasa memiliki panjang antara 1/4 sampai 1/2 mm berwarna biru metalik.
memiliki larva yang sama dengan larva lalat rumah dalam segala hal, kecuali ukurannya 3/4 mm saat dewasa. Telur menetas dalam 0,18 jam. Perkembangan parsial dapat terjadi pada lalat betina. Lamanya siklus hidup dari tahap telur hingga lalat hijau dewasa memakan waktu 7-12 hari berkembang biak di sumber makanan yang mengandung zat lemak seperti di daging atau keju. Sering ditemukan terbang pada bangkai hama, seperti tikus, burung dan lainnya. Lalat hijau merupakan salah satu spesies lalat yang seringkali terlihat terbang di sekitar tempat sampah, kotoran hewan peliharaan dan hewan mati. Mereka membawa berbagai macam penyakit berbahaya untuk manusia, melalui kontaminasi pada makanan atau minuman. Ketiga, lalat buah. Lalat buah ini memiliki panjang tubuh 3 mm, berwarna kuning kecoklatan atau belang-belang. Mata berwarna merah terang. Perut menggantung di penerbangan, menjadikannya terbang dengan lambat. Cenderung melayang-layang dibandingkan terbang. Siklus hidup lalat buah. Menjadi lalat buah dewasa dalam waktu 7-30 hari. Lalat buah dewasa hidup selama 2-9 minggu. Dalam kondisi suhu ideal, lalat buah dapat menyelesaikan perkembangbiakan mereka kurang lebih dalam 1 minggu. Mereka juga dapat berkembang biak di buah busuk, saluran air yang tidak bersih, dan bahkan peralatan untuk bebersih seperti pel, lantai yang basah. Lalat buah hanya perlu memfermentasi buah atau lapisan tipis bahan organik untuk berkembang biak dengan baik. Lalat buah tentu saja merugikan para petani buah karena dapat menyebabkan kerusakan pada buah tersebut. Keempat, lalat pasir. Lalat pasir dewasa memiliki panjang tubuh 10-11 mm. Badannya berwarna abu-abu pucat. Memiliki mata berwarna coklat kemerahan. Kaki berwarna coklat tua kemerah-merahan. Siklus hidup lalat pasir. Larvanya dapat memakan waktu hingga 2 tahun untuk berkembang biak dan hidup di pasir lepas. Pada tahap kepompong atau pupa, larva melengkung menjadi bentuk lingkaran atau U yang berlangsung selama 1 atau 2 minggu. Lalat pasir sangat bergantung pada iklim yang lembab agar telurnya berkembang biak. Larva mereka membutuhkan habitat yang sejuk dan lembab. Di alam lepas, lalat pasir dewasa seringkali menghuni celah-celah pada batu dan di dalam goa. Lalat pasir dewasa dapat dilihat dari bulan April hingga September. Mereka hidup di tepi sungai berpasir dengan habitat terbuka yang bebas dari pepohonan yang rindang. Lalat pasir betina lebih suka bertelur di atas tanah lembab atau air. Kelima, lalat limbah. Lalat limbah memiliki panjang 2 mm. Warna tubuh gelapnya muncul seperti abu-abu. Sayap padat ditutupi rambut dan seperti sedang memasang tenda di atas tubuh mereka ketika sedang beristirahat. Siklus hidup lalat limbah telur menetas dalam waktu 1-6 hari. Membutuhkan waktu sekitar 10-50 hari untuk larva berubah menjadi lalat limbah dewasa. Pupa membutuhkan waktu 1-3 hari untuk menjadi dewasa. Larva lalat limbah tumbuh dan memberi makan dalam air dangkal yang tercemar atau dalam padatan organik yang sangat lembab. Telur,
Larva dan pupa jenis lalat limbah seringkali ditemukan menumpuk di sekitar sisi saluran pembuangan limbah rumah, tangki septic tank dan kompos basah. Lalat limbah seringkali dihubungkan dengan tempat pembuangan sampah atau limbah, di mana larva memakan bahan organik seperti lumpur. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video kita, semoga terhibur. Jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.